Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin, tema 1, subtema 4. Silahkan kalian lihat buku paket halaman 154. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Lapisan paling luar dari biji disebut selimut biji. Fungsinya untuk melindungi biji. Kemudian embrio ditunjukkan dengan warna kuning, yaitu calon tumbuhan baru. Bagian biji yang paling besar disebut kotiledon, ditunjukkan dengan warna coklat muda, yaitu sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Amati gambar berikut. A, B, C, D, E. Gambar itu menunjukkan daur hidup tanaman semangka, tetapi tidak berurutan. Mari kita lengkapi bagan daur semangka sesuai dengan urutan yang benar. Daur hidup semangka diawali dari biji, ditunjukkan dengan huruf D. Jika diletakkan di tempat yang sesuai, maka biji akan berkecambah, ditunjukkan dengan huruf B. Kemudian, kecambah tumbuh menjadi bibit semangka, ditunjukkan dengan huruf E. Setelah mencapai usia tertentu, tanaman semangka berbunga, ditunjukkan dengan huruf C. Setelah mengalami penyerbukan, bunga semangka berubah menjadi buah. Sekarang tugas kalian tuliskan tahapan dalam daur hidup tanaman semangka menggunakan bahasamu sendiri. Lihat buku paket halaman 155 dan 156. Kerjakan di buku tulis halus. Selamat mengerjakan. Lihatlah buku paket halaman 156. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pohon pisang. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Lihat buku paket halaman 159. Pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat, pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Jadi, manfaat kerjasama adalah kerjasama dapat membuat pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan dan cepat.
Kerjasama dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan. Kerjasama dapat memupuk rasa sosial dan menciptakan kepedulian terhadap sesama. Selain daun, bagian dari tumbuhan, ada bunga yang merupakan bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia. Lihatlah buku paket halaman 161. Bunga Nasional Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Tugas kalian adalah pilihlah satu bunga di lingkungan rumahmu. Lalu tulislah ciri-ciri bunga tersebut, meliputi bentuk, warna, dan ciri khas lainnya. Silakan kalian lihat di halaman 162. Kerjakan di buku tulis halus. Selamat mengerjakan. Bunga yang berwarna-warni dapat menjadi ide dalam membuat karya. Masih ingatkah kamu dengan kerajinan mozaik? Warnai gambar bunga di bawah ini menggunakan kertas warna yang dipotong-potong. Kertas potong dapat diperoleh dengan menyobek atau menggunting. Jadi, tugas kalian adalah warnai gambar bunga di buku paket halaman 163 dengan menggunakan kertas warna yang dipotong-potong. Dan kerjakan di buku paket. Selamat mengerjakan. Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga menambah cantik ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya, bunga melati digunakan untuk acara pernikahan. Ungkapan bela sungkawa pun terkadang menggunakan rangkaian bunga. Oleh karena banyak orang yang memerlukan bunga, maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar tersebut. Ayo berlatih berhitung. Masih ingatkah kamu cara menyelesaikan soal pembagian? Ayo kita lihat di buku paket halaman 165. Contoh, seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panennya ada 141 tangkai bunga mawar. Petani akan menyimpan dalam 3 tempat, yang masing-masing memuat tangkai bunga sama banyak. Proses di atas ditulis dalam bentuk pembagian. 141 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Pertama, kita tulis bentuk pembagian. Kemudian kita tulis angka 141 di dalam bentuk pembagian. Kemudian kita tulis angka 3 di luar bentuk pembagian. Sekarang kita ambil angka 14. 3 dikali berapa sama dengan 14? Kira-kira yang mendekati angka 14. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Kemudian angka 4 ditulis di atas tanda pembagian.
Kemudian angka 12 ditulis di bawah angka 14. Sekarang kita kurangi. 14 dikurangi 12 sama dengan 2. Kemudian angka 1 turun ke bawah jadi 21. Sekarang 3 dikali berapa sama dengan 21. Yang mendekati 21 atau sama dengan 21. Kita menemukan 3 dikali 7 sama dengan 21. Kemudian angka 7 ditulis di atas tanda pembagian. Dan angka 21 kita tulis di bawah angka 21. Jadi 21 dikurangi 21 sama dengan 0. Sekarang tugas kalian adalah selesaikan soal-soal pembagian di halaman 165 dan 166. Kerjakan di buku tulis kotak. Selesaikan soal di bawah ini sesuai contoh pembagian di halaman 165. 1. Siti memiliki 484 tangkai bunga anggrek. Siti ingin menyimpan dalam 4 buah vas bunga dengan banyak tangkai bunga yang sama pada masing-masing vas. Berapa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga? Jawabannya 484 dibagi 4. Kalian cari hasilnya dengan cara pembagian seperti contoh soal yang sudah Ibu ajarkan. Kemudian soal yang kedua. Pohon melati Lani berbunga sangat banyak. Lani memetik 224 bunga melati. Lalu ia menyimpannya dalam 4 buah tempat. Masing-masing tempat memuat bunga sama banyak. Berapa banyak bunga melati pada setiap tempat? Jawabannya 224 dibagi 4. Dan kalian cari hasilnya dengan cara pembagian yang sudah Ibu ajarkan. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat mengerjakan dengan baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.